Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Kabar baik. Puji Tuhan karena kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Apakah kalian semua siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini? Siap, Ibu. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang tema 7, kepemimpinan, dan subtema 3, ayo memimpin. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu pemimpin, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Di antara kalian siapa yang akan menjadi seorang pemimpin? Saya, Ibu. Oke, Eva. Mengapa Eva ingin menjadi seorang pemimpin? Karena saya ingin memimpin masyarakat yang ada di kampung saya. Oke, tepuk tangan untuk Eva. Baik, Eva, jika kalian di antara kalian ingin menjadi seorang pemimpin, maka kalian harus tahu apa kekurangan dan kelebihan kalian. Karena menjadi seorang pemimpin adalah orang yang mengemban tugas dan tanggung jawab dan bisa mempengaruhi hidup banyak orang. Dengan menjadi pemimpin berarti kita harus siap merangkul setiap masyarakat tanpa memandang perbedaan di antara masyarakat tersebut. Artinya di sini, menjadi seorang pemimpin bukan hanya memimpin saja, melainkan bisa mengambil bagian dalam kesejahteraan masyarakat tersebut. Di sini Ibu memiliki sebuah cerita tentang semut dan belalang. Dalam cerita tersebut ada tentang kebutuhan dasar seorang pemimpin. Ibu akan membagikan kalian dalam 2 kelompok. Dalam kelompok tersebut, kalian akan menjawab pertanyaan yang ada di lembar jawaban yang akan Ibu bagikan. Apakah kalian siap? Siap, Ibu. Oke, baik. Silakan mengerjakan tugas yang diberikan. Oke, siapa yang sudah menyelesaikan soal yang diberikan? Saya, Ibu. Oke, kelompok Eva silakan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kalian. Iya, Ibu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi Ibu kasih. Yang pertama, apa yang dilakukan sekelompok semut? Jawabannya, bekerja sama untuk mengumpulkan persediaan makanan untuk musim dingin nanti. Yang kedua, bagaimana menurutmu sikap belalang? Jawabannya, belalang memiliki sikap sombong dan malas. Yang ketiga, bagaimana cara semut bekerja? Jawabannya, dengan cara membuat barisan panjang berjalan bolak-balik di bawah komando sang pemimpin. Setiap semut membawa bulir makanan di atas badannya. Tidak lebih dari 1 bulir dapat dibawa semut, hingga tak cukup sekali atau 2 kali mereka bolak-balik menuju sarang. Yang keempat, nilai-nilai baik apa yang bisa kamu teladani dari cerita di atas? Jawabannya, nilai yang harus diteladani adalah kerjasama. Baik, terima kasih. Ini hasil dari kelompok kami. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Tadi anak-anak telah membacakan cerita tentang semut dan belalang. Dari cerita tersebut, di mana semut mengkondisikan dirinya yang tidak bisa bekerja di musim dingin. Maka dari itu, pemimpin dari semut mengatasinya dengan cara bekerja sama di musim panas untuk mengumpulkan makanan agar pada saat musim dingin mereka tidak kelaparan. Pemimpin semut itu tahu kekurangan dan kelebihannya, maka dari itu dia mengajak semua kawanannya untuk bekerja saat musim panas agar musim dingin mereka tidak kelaparan. Jadi, menjadi seorang pemimpin, maka nilai yang harus dimilikinya adalah saling membantu, bekerja sama, harus berani, pantang menyerah, jujur, dan menghindari sikap bohong dan tegas. Beberapa hal tersebut yang harus dimiliki seorang pemimpin agar kehidupan masyarakatnya bisa sejahtera. Dari cerita semut dan belalang tersebut, Ibu ingin bertanya pada kalian, kegiatan apa saja yang membutuhkan kerjasama yang terjadi di lingkungan sekolah? Gotong royong. Ya, apalagi? Membersihkan kelas. Apalagi? Membersihkan lingkungan kelas. Oke, baik. Terima kasih. Kegiatan yang membutuhkan kerjasama di lingkungan sekolah
siswa kalian, yaitu seperti yang tadi kalian sebutkan, di mana ada gotong royong, bersihkan kelas, bersihkan halaman sekolah, dan lain-lain. Selain gotong royong, bermusyawarah juga merupakan pengalaman dari nilai persatuan dan kesatuan. Nilai tersebut bisa diterapkan oleh beberapa orang untuk mengambil suatu keputusan, misalnya untuk seorang pemimpin. Di sini ibu akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok lagi, atau pakai saja kelompok yang pertama. Ibu akan membagikan kalian cerita tentang sejahtera bersama Koperasi. Silakan kalian membaca cerita tersebut, lalu berdiskusi dengan teman sekelompok kalian dan menjawab pertanyaan yang ada, lalu membacakan hasil diskusi kalian di depan. Iya, Ibu. Oke, baik, waktu untuk mengerjakan soal yang diberikan telah selesai. Ibu akan memberikan kesempatan pada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Iya, Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pesan-pesan yang kami temukan dalam cerita tersebut adalah yang pertama, isi teks sebelumnya adalah tentang koperasi dan kepemimpinan Pak Badru. Pak Badru mengedepankan musyawarah dan gotong royong serta kepentingan anggotanya. Yang kedua, tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Yang ketiga, koperasi karyawan didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Dan yang keempat, kekeluargaan dan kebersamaan adalah modal untuk dalam koperasi dan seterusnya. Terima kasih. Tadi anak-anak telah membacakan cerita tentang sejarah bersama koperasi. Dari cerita tersebut dapat dikatakan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang bertujuan mencapai kesejahteraan bersama. Namun ciri khas dari koperasi adalah adanya pembagian sisa hasil usaha berdasarkan anggotanya. Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi juga ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Di sini Ibu akan menjelaskan beberapa manfaat dari koperasi. Yang pertama, koperasi bisa meningkatkan kesejahteraan para anggotanya serta kemakmuran rakyat secara umum dengan tidak mengejar keuntungan pribadi. Yang kedua, koperasi bermanfaat untuk menyediakan kebutuhan para anggotanya. Yang ketiga, koperasi bermanfaat dalam hal mempermudah anggotanya dalam mendapatkan modal usaha. Dan yang keempat, koperasi juga bermanfaat sebagai dasar dalam memperkuat perekonomian rakyat. Baik anak-anak, dari penjelasan yang tadi Ibu berikan dan segala kegiatan yang kita lakukan dalam kelompok, Ibu meminta di antara kalian untuk membuat kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa? Saya, Ibu. Oke, silakan. Apa yang dapat anak-anak simpulkan dalam pembelajaran kita hari ini? Saya menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, menjadi seorang pemimpin, kita harus bertanggung jawab, bisa memimpin masyarakat. Kita untuk teman-teman kalian. Apa yang dikatakan anak-anak tadi betul. Jadi menjadi seorang pemimpin kita harus memiliki tanggung jawab dan kita harus bisa mengedepankan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Baik, pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Apakah kalian semua mengerti? Mengerti, Ibu? Oke, baik kalau begitu. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu akan mengajak kita untuk berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Sampai